Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kita pada siang hari ini masih diberikan kesehatan untuk tetap mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam untuk anak-anak kelas 5. Baiklah anak-anak semuanya, sebagaimana kita akan melanjutkan materi pembahasan pendidikan agama Islam. Silakan anak-anak simak pembahasannya berikut ini. Baiklah anak-anak, materi kita pada hari ini ialah tentang menghargai pendapat sederhana dan ikhlas. A. Menghargai pendapat. Perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa terjadi dalam kehidupan, keluarga, dan bermasyarakat. Perbedaan pendapat bisa terjadi antara ayah dan ibu, kakak dan adik, serta sesama teman. Bahkan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berbeda pendapat. Jadi, perbedaan pendapat ini bisa terjadi di mana saja. Perbedaan pendapat harus disikapi dengan bijaksana dan diselesaikan dengan cara yang benar. Perbedaan pendapat yang tidak diselesaikan dengan baik dapat menimbulkan permusuhan dan perkelahian sehingga memutuskan silaturahmi. Rasulullah SAW adalah sosok teladan dalam hal menghargai pendapat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengisyaratkan agar mengikuti apa yang paling baik jika terjadi perbedaan pendapat. Dalam tradisi ulama Islam, perbedaan pendapat bukanlah hal yang baru, tetapi para ulama tidak saling mencela, mencaci dan memaki, tetapi saling melengkapi. Imam Syafi'i mengatakan, pendapatku benar, tetapi memiliki kemungkinan untuk salah. Sementara pendapat orang lain salah, tetapi memiliki kemungkinan untuk benar. Jadi itulah yang dimaksud dengan pendapat. Jadi pendapat ini bisa saja berbeda, tergantung kita bagaimana cara menyingkapinya. Kemudian ada yang harus dimiliki saat perbedaan pendapat terjadi. 1. Melepaskan diri dari hawa nafsu serta ikhlas menerima keputusan. 2. Tidak mencaci dan menjelekkan pendapat orang lain. 3. Memberikan bantahan atas pendapat orang lain dengan baik dan santun. 4. Jika berselisih tentang sesuatu, hendaknya kembali ke Al-Quran dan hadis. 5. Mempertimbangkan tujuan dan dampak dari apa yang kita katakan. Jadi itulah bagaimana cara untuk menyingkapi terjadinya perbedaan pendapat antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang B, sederhana. Apa itu sederhana? Sederhana adalah sikap bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Contoh sikap sederhana: 1. Membelanjakan harta tidak berlebih-lebihan. 2. Tidak jajan berlebih-lebihan. 3. Tidak membeli sesuatu dalam jumlah yang banyak, padahal barang tersebut tidak terpakai. Terkait hidup sederhana, Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 67 dan surah Al-A'raf ayat 31. Hidup sederhana lawannya adalah hidup boros. Hidup boros adalah hidup yang berlebih-lebihan, seperti membeli makanan, pakaian yang berlebih-lebihan sehingga tidak terpakai. Kita juga dilarang untuk tidak kikir. Kikir atau bakhil adalah sikap pelit, tidak mau mengeluarkan harta untuk keperluan sendiri, keluarga, maupun infak dan lain sebagainya.
Kemudian hikmah membiasakan hidup sederhana. 1. Akan dimuliakan dan dicintai oleh Allah. 2. Dijunjung derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Semakin dihargai dan dicintai sesama. 4. Akan mendapatkan keberkahan dalam hidup. 5. Bisa meraih impian yang ingin dicapai. 6. Harkat dan martabat semakin meningkat, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah ikhlas. Ikhlas secara bahasa adalah bersih, jernih, dan murni. Secara istilah adalah beramal semata-mata mengharap ridha Allah. Dapat juga dikatakan ikhlas adalah berbuat tanpa pamrih. Jadi ikhlas itu tidak mengharapkan balasan. Itu definisi ikhlas. Diterimanya suatu amal ditentukan oleh 3 faktor. 1. Ikhlas karena niat yang ikhlas. 2. Beramal dengan sebaik-baiknya. 3. Tidak menyebut hasil amal baiknya. Niat merupakan hal yang paling penting. Faktor niat sangat menentukan diterimanya atau tidak amal seseorang. Jadi itulah ikhlas yang sebenarnya. Apa manfaat berperilaku ikhlas? 1. Diterima amal perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Hidup jarang merasa kecewa. 3. Dilapangkan dari masalah yang dihadapi. 4. Benteng dari godaan syaitan. Baiklah anak-anak, itulah materi pendidikan agama Islam kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.